semuanya. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan program terkait fungsi linier dan fungsi kuadrat dengan dosen pengampu Pak Feby Sanjaya. Nah, kenapa sih kamu memilih program fungsi linier dan fungsi kuadrat? Nah, itu untuk memudahkan siswa SMP dalam mencari perpotongan terhadap sumbu X, perpotongan terhadap sumbu Y, titik puncak pada fungsi kuadrat, serta grafik fungsi untuk kedua fungsi tersebut. Nah, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Patricia Yuni Brenda Sitio dengan NIM 1914144078. Halo, nama saya Yoli Cynthia dengan NIM 1914144095. Dan saya Esther Natasha Panjaitan dengan NIM 1914144099. Nah, di sini kami pertama akan menjelaskan terkait program fungsi linier yang akan dijelaskan oleh Yoli. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik teman-teman, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fungsi linier. Nah, pada program kali ini kami akan menjelaskan fungsi linier dengan yang pertama kami akan mencari nilai M dan C pada fungsi linier. Nilai M itu merupakan gambar kemiringan garis dan C itu merupakan perpotongan sumbu Y. Nah, pertama-tama kita print fungsi linier yang memiliki bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX plus C. Terus kita kasih keterangan atau definisi mengenai M dan C. Nah, M itu menggambarkan kemiringan garis, serta C merupakan perpotongan sumbu Y. Nah, setelah itu kita langsung input nilai M dan C. Nah, untuk menginput nilai M dan C, kita masukkan pada sintaknya yaitu M sama dengan eval input M sama dengan titik-titik, dan C sama dengan eval input C sama dengan. Nah, di sini setelah kita menginput nilai M dan C, kemudian kita print sehingga kita peroleh fungsi liniernya yaitu Y sama dengan M, M, X plus C. Nah, ini kenapa ada koma? Karena ini merupakan data string. Selanjutnya, kami akan mencari nilai titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y pada fungsi linier itu. Nah, untuk mencari titik potongnya, yaitu pertama kita print jika grafik potong memotong sumbu X. Nah, untuk memotong sumbu X itu maka Y-nya sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan min C per M. Nah, kemudian nanti kita print nilai X-nya. Nah, selanjutnya untuk mencari perpotongan terhadap sumbu Y, maka kita print jika grafik memotong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0, kemudian Y-nya sama dengan C. Setelah itu kita print dan diperoleh nilai Y-nya sama dengan Y. Nah, selanjutnya, teman-teman, selanjutnya di sini kami akan memunculkan grafik pada fungsi linier. Nah, untuk memunculkan grafik pada fungsi linier, yaitu dengan menggunakan NumPy. Nah, yang pertama kita import NumPy as NP. Nah, di sini import NumPy ini untuk memperjelas untuk memunculkan grafiknya. Selanjutnya yaitu import matplotlib titik pyplot as plt itu untuk menggambarkan grafik fungsi liniernya itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada xmax untuk batasnya, yaitu xmax-nya sama dengan 10 dan xmin-nya sama dengan min 10. Kemudian ITR-nya kita menggunakan 1. Nah, ITR itu sendiri untuk memperjelas gambar grafiknya nanti. Nah, selanjutnya kita di sini cari nilai x-nya itu. Nah, nilai x-nya itu mp titik array terus xmin, xmax, dan ITR. Nah, di sini untuk kita ketahui bahwa x-nya itu diperoleh dari mana. Nah, selanjutnya kita print x. Kemudian di sini setelah kita print x itu kan ada bentuk umum fungsi linier itu sendiri. Terus di sini kita menggunakan PLT print figure ini untuk memunculkan grafiknya. Kemudian kita di sini ada AX sampai dengan AX Y, AX sin set position leaf di sini yaitu untuk memunculkan bidang kartesiusnya itu supaya bidang kartesiusnya itu berada di tengah-tengah. Nah, kemudian selanjutnya untuk memunculkan grafiknya itu kita menggunakan PLT plot x, y, color sama dengan red. Nah, di sini ini untuk menggambarkan garisnya supaya garisnya itu garis fungsi linear itu ada warnanya, dan di sini kami memberi warna merah. Yang selanjutnya ada PLT title. Nah, di sini untuk memberi nama pada grafiknya itu, yaitu grafik fungsi linier. Dan kemudian PLTX, lim, X min, X max itu di sini untuk batas pada fungsinya itu pada grafiknya. Nah, kemudian PLT show ini sendiri untuk memunculkan grafiknya pada output. Baik, selanjutnya di sini kami menggunakan program untuk memasukkan nilai A, B, C pada fungsi kuadrat. Nah, di dalam program kami ini kami membuat bahwa nanti di dalam outputnya itu akan muncul fungsi kuadrat memiliki bentuk umum, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, nanti di
outputnya itu juga kami akan memberikan keterangan bahwa A ini merupakan koefisien dari X kuadrat, B ini merupakan koefisien dari X, C merupakan konstanta. Nah, setelah kita memberikan penjelasan itu, teman-teman bisa menginputkan nilai A, B, dan C-nya itu dengan program A sama dengan eval input A sama dengan bla bla bla, B sama dengan eval input B sama dengan bla bla bla, dan C eval input C sama dengan bla bla bla. Nah, setelah kita menginputkan nilai A, B, dan C-nya itu, kita akan memunculkan output fungsi dari fungsi kuadratnya itu, yaitu sehingga diperoleh fungsi kuadrat ialah Y sama dengan A, X kuadrat ditambah B, X ditambah C, di mana di sini setiap koefisien kita akan beri tanda kurung untuk memperindah bahwa nanti jika teman-teman menginput nilainya pada bilangan negatif, seperti itu. Lalu selanjutnya, kami akan membuat program untuk mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, di mana jika grafik ini memotong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, kita menggunakan diskriminan, di mana diskriminan ini menggunakan rumus B dikali B dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, di mana hasil dari diskriminan itu memiliki 3 syarat, yaitu jika diskriminannya itu kurang dari 0, maka akan muncul akar-akarnya imajiner. Nah, jika diskriminannya itu sama dengan 0, maka akan muncul X1-nya sama dengan negatif B per 2 dikali A, X2-nya sama dengan negatif B per 2 dikali A. Sehingga nanti akan muncul dalam outputnya itu, karena nilai D sama dengan 0, maka X1 sama dengan X2, di mana X1-nya itu tadi, X1 yang programnya tadi telah laksanakan, dan X2-nya juga yang telah dirumuskan pada programnya itu. Nah, lalu untuk syarat ketiga itu jika diskriminannya itu lebih dari 0, itu menggunakan rumus X1-nya itu B ditambah akar dari diskriminan per 2 dikali A, dan X2-nya itu B dikurang akar dari diskriminan per 2 dikali A. Nah, sehingga nanti outputnya akan muncul nilai D lebih dari 0, maka X1-nya itu tadi X1 yang telah program laksanakan, dan X2-nya itu akan muncul X2 yang telah program laksanakan. Nah, untuk grafik memotong sumbu Y ini berarti X-nya sama dengan 0, di mana akan muncul Y-nya sama dengan nilai dari C yang telah teman-teman inputkan tadi. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, program untuk mencari titik balik, di mana pada program ini kami menuliskan bahwa XP-nya itu sama dengan negatif B per 2 dikali A, yaitu, dan YP-nya itu A dikali XP kuadrat ditambah B dikali XP ditambah C. Nah, nanti dalam outputnya itu juga diperoleh titik-titik balik dengan nilai XP-nya tadi XP yang telah program laksanakan, dan nilai YP-nya juga yang telah program laksanakan. Seperti itu. Lalu selanjutnya, berikutnya adalah program untuk memunculkan grafik menggunakan numpy untuk fungsi kuadrat. Nah, ini tuh sama seperti untuk menggambar grafik pada fungsi linear. Yang pertama ada import numpy SNP, habis itu ada import matplotlib, pplot, splt, itu untuk memudahkan menggambar grafik. Nah, di sini tuh kami juga membuat xmax dan xmin-nya untuk sumbu x, di mana xmax-nya itu 15, xmin-nya itu min 15, dan ada iterasi atau ITR-nya itu 1. Untuk mempermudah, untuk membuat grafik menjadi lebih rapi. Kemudian kita print x, di mana x-nya itu dengan np range dari xmin, xmat, dan iterasinya. Nah, kemudian ada namanya Y sama dengan A X kuadrat ditambah BX ditambah C, itu adalah untuk menginputkan nanti grafiknya gimana. Habis itu ada PLT figure itu sampai dengan AX.Y-axis set trig position itu untuk membuat sumbu koordinatnya, sumbu koordinat kartesius. Kemudian ada PLT title itu untuk memberi nama untuk grafik fungsinya itu apa. Nah, kami buat di sini grafik fungsi kuadrat. Nah, kemudian ada PLT plot X, Y, colored itu untuk menggambarkan grafiknya pada bidang kartesius, dan warna grafiknya nanti akan berwarna merah. Kemudian yang terakhir adalah PLT show, itu untuk memunculkan grafiknya pada outputnya. Next. Nah, ini ada beberapa fungsi yang kami gunakan. Yang itu ada while, ada if, ada elif, ada else. Nah, itu tuh kami pertama pakai while. Kenapa kami pakai while? Pertama itu ada itu artinya pertanyaan.
kalian bisa inputkannya itu bisa jawabannya Y atau T. Hurufnya Y besar sama T kecil. Kalau kamu jawabnya Y, nanti dia akan input ke pertanyaannya. Tadi kalau kamu jawab Y besar, maka dia nanti maju ke pilihan. Nah, pilihannya itu ada 2 lagi. Kamu bisa pilih fungsi linear atau fungsi kuadrat dengan huruf FL dan FK-nya itu huruf kapital. Nah, kalau kamu input if pilihannya itu fungsi linear, nanti dia akan sesuai dengan arahan yang Yoli berikan tadi. Nah, kalau kamu elif itu selain dari fungsi linear, yaitu fungsi kuadrat. Nanti kalau kamu pilih yang fungsi kuadrat, itu akan sesuai dengan perintah yang dijelaskan oleh Brenda tadi. Tetapi kalau kamu menginputkan bukan fungsi linear atau fungsi kuadrat atau keyword yang salah, nanti akan memunculkan dari else, yaitu nanti akan mengeprint Anda salah memasukkan keyword. Tolong coba lagi dengan menekan tombol F5. Dan terakhir itu ada namanya break. Break itu gunanya sampai kamu itu jawabnya ya atau tidaknya sampai jawabannya tidak. Kalau misalnya udah jawabannya tidak, nanti akan muncul terima kasih telah bergabung, jika butuh sesuatu tekan F5. Seperti itu teman-teman. Nah, kita akan mencoba menggunakan Google Colab-nya. Oke, di sini adalah merupakan hasil dari Google Colab yang telah kami buat bersama teman-teman kami. Nah, di sini tuh ada beberapa output yang nanti akan keluar, ada fungsi linear dan fungsi kuadrat. Itu merupakan arahan pertama yang kami buat, dan kemudian ada import math itu untuk mengimport beberapa fungsi yang kayak akar-akar yang kami buat pada diskriminan. Kemudian yang while if ini udah sesuai dengan PPT yang telah kami jelaskan sebelumnya. Oke, kita mengeluarkan langsung ya outputnya gimana. Nah, di sini teman-teman bisa jawab Y atau tidak, Y atau T. Coba jawabnya Y. Habis itu teman-teman bisa milih fungsi linear atau fungsi kuadrat. Teman-teman bisa milih fungsi linear. F-nya besar, L-nya besar. Oke. Di sini teman-teman disuruh inputkan M-nya apa, C-nya apa. Di situ juga ada keterangannya. Cobanya M-nya 1, C-nya 2. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke. Itu dia kasih tahu dia jika memotong sumbu X itu min 2, memotong sumbu Y itu 2, kemudian ini hasil grafik fungsinya, dan ada keterangannya grafik fungsi linear. Nah, teman-teman ditanya lagi tuh, apakah Anda ingin bertanya lagi? Teman-teman bisa jawab Y atau tidak. Y aja jawab. Kita cari fungsi kuadrat nih, fungsi kuadrat. F-nya besar, K-nya besar. Oke, di sini teman-teman juga diberikan keterangan A itu apa, B itu apa, C itu apa. Jadi teman-teman sekarang inputin A-nya mau berapa. A-nya misalnya 2, B-nya itu min 3, C-nya itu 2. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Dia memberitahu ini merupakan persamaan fungsi kuadratnya, Y sama dengan berapa, kemudian memotong sumbu X, akar-akarnya imajiner karena D-nya mungkin lebih kecil dari 1, kemudian memotong sumbu Y, Y-nya sama dengan 2, titik baliknya X, P-nya 3, Y, P-nya 11, kemudian grafik fungsinya demikian, ada keterangan juga yang tadi kita buat PLT title, grafik fungsi kuadrat, warna grafiknya warna merah sesuai dengan perintah kita tadi. Kemudian ditanya lagi, apakah ingin bertanya lagi? Coba kita jawab ya. Kemudian coba kita kasih keyword yang salah, misalnya fungsi linear, tapi huruf kecil semuanya. Apa yang akan terjadi? Oke, Anda salah memasukkan keyword, tolong coba lagi. Karena tadi keywordnya itu wajib F-nya besar, L-nya besar. Nah, terima kasih telah bergabung. Jika butuh sesuatu, tekan F5. Teman-teman bisa, beberapa laptop bisa menggunakan tekan F5, tapi beberapa lagi bisa tekan reload ulang aja. Nah, mungkin teman-teman jika ingin terkait program Google Colab kami bisa melihat di deskripsi link YouTube kami. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 8. Jika kami ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Bye.